10 menit aja ya. Halo, kembali lagi di 10 menit aja ya. Ini bersama dengan Johan ini masih ya teman-teman ya. Dan ini masih tentang Destiny. Ini part ketiga, video ketiga, hari ketiga ya. Selama bulan ini saya akan habiskan materi tentang topik saya, yaitu Destiny atau calling atau panggilan hidup. Teman-teman, sekali lagi saya mau ingatkan untuk terus ikuti. Teman-teman yang mungkin baru nonton bisa ikuti video sebelumnya ya. Video ke-1, video kedua, ini video ketiga saat ini ya. Teman-teman bisa ikuti terus supaya teman-teman bisa menangkap poin-poin penting yang ingin saya bagikan buat setiap kita, supaya teman-teman bisa ngerti secara detail apa yang ingin saya bagikan. Nanti Tuhan yang terjemahkan ya. Saya terbatas ya, biar Tuhan sendiri akan menyempurnakan segala sesuatu ya. Teman-teman bisa menangkap apa yang Roh Kudus mau dalam hidupmu. Oke, jadi terus follow ya. Mungkin teman-teman friend listnya nggak ada di saya, mungkin public, bisa follow, bisa like Facebook, page Facebooknya, atau di TikTok, atau juga di subscribe YouTube-nya ya. Sekali saya tidak cari follower, tapi saya berdoa kita semua bisa mengenal Tuhan dengan benar. Saya rindu saja ingin berbagi sesuatu, berbagi hidup buat kita semua ya. Semoga Anda diberkati. Itu saja kerinduan saya ya. Kita sama-sama belajar juga ya, untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, nonton video pertama, video kedua. Video pertama saya bahas tentang panggilan Tuhan spesifik, umum ya. Setiap kita punya diciptakan dengan sebuah tujuan. Video kedua saya bahas tentang bagaimana kita menemukan panggilannya ya. Bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan ya. Ini video kemarin ya. Ini video ketiga sekarang. Saya masih menunjukkan ini sebenarnya ya. Teman-teman, untuk mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita, Destiny apa yang Tuhan tetapkan, yang pasti kita harus cari tahu dari Tuhan dulu ya. Bergaul sama Tuhan itu penting. Yang kedua itu uji otoritas, itu penting ya, karena Tuhan tidak akan pernah melangkahi otoritas yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu ya. Lalu ketiga, teman-teman, emang saya tahu teman, misalnya orang tua, kak, orang tuaku mah jadul, nggak ngerti apa-apa ya. Walaupun mungkin mereka, saya tahu nggak semua orang tua mungkin bisa menangkap hal ini gitu ya. Emang saya tahu mungkin ada yang mungkin belum kenal Yesus bahkan mungkin, jadi nggak bisa menangkap hal seperti ini, nggak ngerti lagi nih ya. Tapi teman tetap hormati mereka ya. Biar bagaimanapun mereka lah otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu ya. Tetap hormati mereka, jangan pernah melangkahi mereka ya. Misalnya kalau Anda sedang menentukan jurusan kuliah ya, aku dipanggil merasa mungkin yang mahasiswa lagi mau SMA, baru mau masuk ke mahasiswa nih, mau ngambil jurusan apa ya, mungkin lagi mengambil jurusan apa, mungkin kau merasa ngerti, engkau itu mungkin dipanggil menjadi seorang misalnya seorang businessman, jadi engkau harus mengambil ekonomi ya. Ternyata orang tuamu nggak setuju ya, mungkin gitu ya. Mungkin orang tuamu mungkin belum kenal Yesus nih, mungkin gitu ya. Mungkin belum kenal Yesus, orang tuamu nggak setuju, kan bentrokan tuh. Orang tuamu bilang, kamu jadi dokter aja. Mungkin hatimu merasa terpanggil sekali ingin jadi seorang businessman, ingin mensejahterakan rakyat gitu ya, mengembangkan bisnis perekonomian rakyat di bangsa ini gitu. Misalnya gitu ya, Anda punya panggilan, beban itu ya dalam hatimu. Tapi orang tuamu nggak setuju. Saya mau katakan teman, tetap hormati mereka ya. Kalau ada pertentangan di situ, teman-teman, saya mau katakan gini ya, Tuhan tidak akan pernah keluar dari otoritas. Jalur otoritas Tuhan adalah saklek yang Tuhan berikan buat kita semua supaya kita menghormati otoritas Tuhan ya, karena Tuhan suka akan penghormatan. Jadi jangan pernah melangkahi atau menabrak otoritasmu, oke, siapapun mereka. Oke, saya mau katakan teman-teman begini ya, ketika kau mensubmitkan diri, mungkin mereka belum mengerti, tapi ketika engkau ngerti dalam hatimu panggilan Tuhan apa ya dalam hidupmu, percayalah Tuhan akan buka setiap pintu-pintu yang kelihatannya bertabrakan sama engkau. Oke, ini penting, poin penting ya. Tuhan akan buka setiap pintu-pintu yang kelihatannya bertabrakan sama engkau. Kelihatannya bertabrakan ya. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana Tuhan atur, Tuhan akan buka setiap pintu-pintu yang merasa kelihatannya bertabrakan. Tuhan akan bantu bahkan setiap jalan-jalan yang penting pertama, ketika kau deal sama Tuhan dulu ya. Penting banget yang deal sama Tuhan. Ketika kau udah ngerti panggilan Tuhan apa ya, tujuan Tuhan apa, pekerjaan apa yang ingin Tuhan selesaikan dalam hidupmu, kau sudah deal sama Tuhan. Oke, Tuhan akan dukung kau. Semua jalanmu akan terbuka. Yes, Tuhan akan bantu engkau supaya semua jalan-jalanmu terbuka untuk bisa engkau masuk ke dalam dunia pekerjaan baik itu yang Tuhan sudah persiapkan buat engkau. Karena backinganmu Tuhan segala semesta alam. Weh, Tuhan semesta alam, bos ya. Saya pernah loh ya, satu hari saya ingat teman-teman, saya lagi ragu tentang panggilan saya gitu ya. Saya ragu panggilan benar nggak, ini pikiran gue doang kali, pikiran gue doang gitu ya. Udah gitu, pikiran gue doang. Saya ragu tuh. Nggak mungkin deh, kalau saya nggak mungkin, nggak bisa. Bukan. Saya ragu dulu. Satu kali saya pernah ragu, tiba-tiba dalam sebuah acara, tiba-tiba ada pastor hamba Tuhan doain saya. Ingetin ya, saya mau katakan teman-teman, untuk mengerti panggilanmu, yang pertama engkau sendiri yang harus mendengarkan suara Tuhanmu ya. Yesuslah yang harus kau dengarkan. Orang-orang sekitarmu hanya meneguhkan ya, ini penting ya. Orang-orang sekitarmu hanya meneguhkan, mereka hanya mengkonfirmasi apa yang kau sudah dapatkan di hati ya, apa yang kau ngerti di hatimu dari Tuhan
Ya, ketika kau dapat itu, orang-orang sekitarmu, entah itu hamba Tuhan, otoritasmu, teman-teman seimanmu, mereka akan mengkonfirmasi, mungkin kasih petunjuk, kasih nasihat, mereka akan mengkonfirmasi semua. Ya, Tuhan akan buka setiap jalan-jalan yang mungkin kelihatannya bertabrakan juga dengan kau. Ya, tapi ketika kau deal sama Tuhan, saya mau katakan, Tuhan semesta alam lah yang akan mendukungmu. Saya ingat teman-teman, saya lagi ragu. Waktu itu saya pernah sekali, saya lagi ragu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan doain saya, dia bilang, jangan takut, jangan takut, aku Tuhan semesta, kira-kira ya, aku Tuhan semesta alam, ya, yang memanggil engkau. Waktu saya dapat itu, saya ngerasa teman-teman, itu doanya begitu spesifik buat saya. Saya ngerasa gue lagi ragu, pas bener, jangan takut Johan, yang panggil engkau itu Tuhan semesta alam. Artinya apa? Backingan gue Tuhan, semesta alam pula, yang punya surga dan bumi. Jadi buat apa gue takut? Kira-kira begitu tuh. Waktu saya dapat gue itu, oh ya benar Tuhan, saya udah ngerti. Oh ternyata ini Tuhan. Ketika saya ragu, Tuhan teguhkan saya, jangan takut, ya, yang manggil engkau adalah Tuhan semesta alam. Ya, saya tambah mantap teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman, Tuhan tuh nggak bisa secara langsung, ya. Step demi step Tuhan akan bukain. Ya kita pertama-tama mungkin ketika dapat panggilan Tuhan, mungkin Tuhan nggak bukain ujungnya langsung sebagai apa, lalu tempatnya di mana gitu. Tuhan belum sampai ke sana kasih tahu sama kita, tapi Tuhan udah rancangan itu spesifik, ya, detail bahkan. Tapi Tuhan belum kasih tahu sama kita. Pertama mungkin Tuhan buka dulu, nanti kamu akan jadi seperti ini ya, kira-kira gitu. Bagaimana cara menemukannya? Teman-teman, firman Tuhan bilang gini, ya. Teman-teman kalau ingin menemukan panggilan Tuhan, ya, semua hari-hari dalam hidupmu itu sudah tertulis dalam kitabnya. Jadi kalau Anda ingin tahu panggilanmu, kau harus baca kitab. Kau harus bergaul sama firman, bergaul sama dia setiap hari. Mulai dari firman, teduh, ya, baca firman, tiap hari gali firman. Ketika kau bergaul sama dia, tahu gak sih, hidupmu itu sudah ada tertulis di Alkitab. Benar, itu firman Tuhan. Ya, firmanmu, firman Tuhan itu sudah menulis semua kejadian-kejadian hari-hari yang sebelum dibentuk, yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi engkau untuk mengetahui panggilan hidupmu, engkau harus bergaul sama firman. Ya, saya ragu, akhirnya Tuhan teguhkan saya nggak takut lagi. Oke Tuhan, kadang-kadang Tuhan nggak bukain ujungnya, step demi step, Tuhan akan bukakan langkah demi langkah dari setiap hal-hal yang kau tahu. Bergaul karib sama Tuhan, nambah lagi pengetahuan akan kebenaran firman-Nya, nambah lagi pengenalan akan Dia, lebih dewasa lagi, tambah dewasa, semakin mengerti, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih spesifik, sampai kamu ngerti, oh ternyata itu, ya. Ternyata itu, Roh Kudus akan kasih tahu, Roh Kudus akan pimpin engkau untuk mengerti, oh ternyata itu. Oke Tuhan, saya mau katakan teman-teman, dibutuhkan hati yang haus dan lapar. Tuhan pakai aku. Teman-teman, butuh hati, ya, butuh hatinya Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, ya. Nggak bisa teman-teman kita pakai pikiran kita sendiri, nggak bisa kita pakai cara kita sendiri, dan jangan pernah coba-coba, ya. Jangan pernah coba-coba untuk mengenapi rencana Tuhan, ya, panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan caramu sendiri, nggak akan pernah bisa, ya. Anda akan bayar harganya nanti, ya. Ini saya ambil contoh misalnya Abraham, ya. Abraham itu dipanggil Tuhan untuk jadi menjadi bapa segala bangsa, ya. Melalui Abraham lah semua bangsa akan memperoleh berkat, ya. Kita semua dapatkan berkat karena dari berkat Abraham yang Tuhan berikan sama Abraham. Sampai hari ini kita memperoleh berkat itu, ya. Kesalahan Abraham apa? Teman-teman tahu? Ya, dia berusaha menggenapi rencana Tuhan, ya, melalui caranya sendiri. Apa ya? Dia dengarkan bujukan dari istrinya, ya. Saat itu istrinya juga meragukan apa yang Tuhan mau sebenarnya, bahwa istrinya padahal Tuhan dijanjikan lo akan punya anak, ya. Melalui keturunanmu nanti akan punya anak, si Ishak akhirnya kan namanya kan. Tapi Sarah ragu, istrinya ragu. Dia dengarkan saran nasihat dari si Sarah, ya, untuk si Abraham itu supaya menikahi lalu punya anak dari hambanya si Abraham, si Hagar, ya, untuk menikah dengan si Hagar lalu punya anak dari si Hagar, kira-kira begitu, ya. Teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Kesalahan sebuah Abraham, kesalahan seorang Abraham. Apa yang Anda tahu, ya? Pelayanan Abraham hari ini berabad-abad selalu ditentang oleh keturunan dari Hagar. Kesalahan Abraham dibayar berabad-abad sampai hari ini, ya. Jangan pernah mengenapi rencana Tuhan dengan caramu. Kalau Tuhan bilang lakukan saja, nggak usah pikir, ya. Tata aja kata Tuhan, nggak usah ragu, tata aja apa yang Tuhan mau. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Oke, saya nggak terlalu panjang dulu. Saya stop lagi sampai sini lagi. Besok saya lanjut lagi, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa terus ikuti, terus follow terus, ya. Terus ikuti bahasan saya. Saya berdoa kita semua bisa menemukan panggilan kita masing-masing, ya. Teman-teman, saya akan tutup dengan sebuah firman Tuhan, ya. Ini catatan cantikan saya. Ya, di Yoel 2 ayat 1. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan.
siapa yang dapat menahannya? Saya berdoa teman-teman, pasukan Tuhan di akhir zaman akan muncul ya. Pasukan itu bukan bicara angkat pedang, angkat senjata yang bertentangan dengan Anda, bukan. Tapi pasukan di atas kebenaran firman-Nya.